dia menolak, yaitu istrinya dalam keadaan bagaimanapun atas ajakan suaminya untuk tidur, maka itu dia akan berdosa. Apa bisa ditahan? Mau ke kamar mandi, mau pup, mau buang air, entar dulu bang, entar aja sore. Enggak bisa. Nah itulah syaratnya. Maka banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suami, bahkan melakukan hal yang dilarang, itu karena sebab daripada tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya. Ya, suami juga harus tahu diri, ya. Kalau dia mencegah dan dia tidak mau, dan atau dengan hal-hal yang dalam karena puasa Ramadan. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. أبي في دار رضي الله عنهم قال رضي الله عنه فيجب على المرأة طاعة زوجها وترك المخالفة له وألا تأذن في بيته ولا تتصدق من ماله ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ورضاه فإن فعلت شيئا من ذلك بدون إذنه آثمت وإذا دعاها إلى فراشه لم يجوز لها الامتناع إلا لعذر شرعي وبالجملة فحق زوجي على زوجته عظيم حتى إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بالرجل جراحة من رأسه إلى قدمه فلحستها المرأة بلسانها لم تكن بحقه عليها فينبغي للمرأة أن تجتهد في القيام بحق زوجها وألا تقصر في القيام به لتفوز بثواب الله ورضاه وتنجو من عذابه وسخطه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fi bayani huquq zaid ala zawjah, fa yajibu ala al-mar'ati ta'atu zawjiha wa tarkul mukhalafati lahu wa la ta'zana fi baitih wala tatasaddaqa min malih wala takhruju min baitih illa bi'izni waridah. Masyiral ikhwan rahimakumullah, melanjutkan daripada tertib dalam ini kita fi bayani huququs zawj. Setelah beberapa hal menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi mereka kepala keluarga, yaitu suami, yang dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan juga kewajiban-kewajiban bagi seorang istri yang harus dilakukan terhadap suaminya. Telah berlalu penjelasan tentang kewajiban seorang suami harus memenuhi baik itu nafkahnya atau menjaga mereka, mempergauli mereka dengan ma'ruf, mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemudahan untuk mereka, yaitu dapat melakukan suatu kebaikan taat padanya. Begitu pula kalau dijelaskan satu persatu tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya, fa yajibu 'alal mar'ah, secara mutlak itu harus apapun yang diperintahkan, yang disuruh oleh suami itu harus taat. Asal syarat satunya enggak boleh taat jika perintah untuk maksiat kepada Allah. Siapapun itu makhluk, siapapun, sekalipun suami, kedua orang tua, atau sekalipun raja, la ta'ata fi maksiatillah, enggak boleh taat kalau itu ajakan seruan untuk maksiat kepada Allah. Ya umumnya ya dia taat, dan banyak kisah-kisah para salihin pada waktu saat seorang suami akan pergi bermusafir, maka dipesan kepada istrinya untuk tidak keluar rumah, ya. Maka singkat cintanya, pada waktu saat kepergian suaminya dia tidak dapat keluar, sedangkan dapat berita yaitu tentang orang tuanya dalam keadaan sakit keras, dan dia tidak datang karena ingat perintah taat kedua, yaitu suaminya. Sampai akhirnya ketiga kalinya dikabarkan
yaitu orang tuanya meninggal, dan pun dia taat kepada suaminya untuk tidak keluar rumah sekalipun untuk takziah terhadap orang tuanya meninggal. Maka pada akhirnya ini kisah diceritakan setelah sekembalinya bahwa sesungguhnya kedua orang tuanya yang wafatnya itu mendapat derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah karena dia punya putri taat kepada suaminya. Karena ketaatan itu adalah istrinya terhadap suaminya. Daripada kita kalau mati di parani cuma ditangis doang, ya setelah dia kita dikuburin berebut warisan, enakan didoain ya. Itulah beberapa, ya ini kalau dianggap ini jangan sampai memberikan suatu pemahaman. Nah inilah kalau yang nggak mengerti maksud Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seakan hak-hak itu wanita itu tertekan, ya, tertindas. Tidak, dimuliakan, diagungkan setinggi-tingginya, segera jaga. Mereka bagaikan permata, mereka bagaikan permaisuri ruti dalam rumah kita. Maka harus bersih, harus rapi, dan harus dijaga dan dicukupi semuanya. Sehingga maka dituntut bagi kepala keluarga suami itu untuk memberikan mencukupi untuk keperluan mereka. Itu tidak memberikan tu izin fi baitih, ya. Wala tatasaddaqa, apabila diamanatkan seorang istri untuk menjaga daripada harta suaminya, tidak boleh serta-merta dia bersedekah kecuali dengan izin suaminya. Lain kalau hartanya sendiri ya nggak apa-apa, ya. Gimana kamu sedekah dia tuh istrinya, karena kebetulan memang ada di antara mereka tuh yang dimana tuh istrinya cukup hartanya karena mungkin barangkali dapat warisan atau dari orang tuanya, ya, sedangkan suaminya pengangguran atau ada kerjaan tapi tidak mencukupi. Nah, sedangkan nafkah kewajiban bagi suami. Pada waktu saat itu nanti seandainya itu istri yang cukup dan luas rezekinya, pada waktu saat sampai haulnya di kewajiban zakat, maka suami termasuk dapat zakat. Ya, karena itu bukan tanggungan daripada tuh istri. Ya, nih bang, saya bang bagi zakat nih bang, karena abang susah banget. Nggak apa-apa. Sebaliknya lain, kalau suami dicukup, jangan ngasih istri, orang tua, anak, dan orang yang menjadi tanggungannya dikatakan itu zakat. Tapi kalau istri yang baik ya bang, jangankan harta, abang mau apa aja nih ayah kasih bang, asal abang jangan berpindah dah, jangan berpaling dariku. Nah, ya Sen ya. Bukan begitu bang, Anda wala tahrij min baiti illa bi'izni, tidak boleh keluar kecuali izin dengan suami. Tadi sudah jelaskan dalam contoh dan ridhonya. Ya, apapun kejadiannya, fa in fa'alta syai'an min dzalika, kalau dia melakukan yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh suaminya lantas tidak ditaati, min zalika biduni izin, tanpa izin, keluar tanpa izin, bersedekah tanpa izin, dan datangnya seseorang itu tanpa izin, asimat, maka dia mendapatkan dosa. Atau dia menolak yaitu istrinya dalam keadaan bagaimanapun atas ajakan suaminya untuk tidur, maka itu dia akan berdosa. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sekalipun dia sedang menegang onta atau lagi masak di dapur, lantas suaminya minta, itu harus dipenuhi. Ini jangan alasan nanti, bang capek bang, ya capek dibikin sendiri, emang agama abangnya. Nggak boleh, maka harus diatur. Maka dikatakan wa idza da'a ila firasyih, apabila suami itu mengajak kepada istri untuk tidur, walam yajuz laha al-imtina', nggak boleh dia mencegah. Kita ketahui kalau kita makan, ya, nanti yang makanan masuk ke dalam perut itu namanya ada fadlatut ta'am, dibuang ke keadaan randi. Dan setiap laki-laki itu punya syahwat, itu tidak bisa dibuang, itu dikeluarkan fadlatus syahwat kecuali kepada istrinya. Bagaimana seandainya suami itu akan mengeluarkan daripada kelebihan makanan yang masuk, apa bisa ditahan? Mau ke kamar mandi, mau pup, mau buang air, entar dulu bang, entar aja sore, enggak bisa. Nah itulah salah satu, maka kebanyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suami, bahkan melakukan hal yang dilarang, itu karena sebab daripada tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya. Idza da'a ila firashi wa lam yajuz lahu al-imtina' illa bi uzrin, kecuali dengan izin syara, ya.
Kalau sengsara gimana pada waktu saat dia dalam keadaan haid, menstruasi, ya suami juga harus tahu diri, ya. Kalau dia mencegah dan dia tidak mau dan atau dengan hal-hal yang dalam keadaan puasa Ramadan, maka dilarang, ya. Walaupun diajak. Bahkan kalau waktu saat dia mau sholat puasa sunnah pun nanti bagaimana caranya? Yaitu izin juga dengan suami kalau puasa sunnah, puasa wajib ya nggak izin puasa sunnah. Ya insya Allah ya, dengan ketetapan bahwa 1 bulan Zulhijjah pada malam hari ini, ya. Bagaimana kebijakan kita ya? Insya Allah kalau kita mau sholat idnya hari Minggu, ya puasanya sebelumnya hari Minggu tanggal 10, tanggal 9-nya Arafahnya hari Sabtu, jadi tarwiyahnya hari Jumat. Mau puasa dari sekarang nih Jumat sampai Sabtu ya boleh dari awal, ya. Tapi dianjurkan paling tidak 2 hari, yaitu yaumut tarwiyah dengan yaumul Arafah. Masih ada kesempatan, ya. Insya Allah nanti malam Jumat berikutnya kita sahur bareng-bareng. Cuman sahurnya jam 10. Setelah taklim makan sama-sama. Adapun yang puasa tanggal 1 silakan mendapatkan fadilah yang banyak karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, seandainya seorang istri ini akan melakukan puasa sunnah, itu harus izin juga dengan suaminya. Sekarang secara umum, secara global, kesimpulan dari bagaimana kewajiban suami, hak yang diterima istri atau sebaliknya, wabil jumlah haqquz zauji ala zaujati azim. Adapun hak yang diterima oleh suami terhadap kewajiban seorang istri sangat agung, sangat besar. Hatta innahu warada, bahkan ada keterangan, ya, tapi insya Allah nggak akan sampai. Kalau ada seandainya Nabi SAW menjelaskan lau kana birajulin jarahah min ra'si ila qadami falahasat hal mar'atu bilisaniha lam takun bihaqqi 'alaiha. Kalau seandainya suami suatu saat dia kena luka, ya, lukanya itu banyak mulai dari kepala sampai kaki. Bahkan lukanya yang tidak menyenangkan, berbau, ya. Lantas diperintahkan istrinya untuk membersihkan dengan lidahnya, maka wajib taat. Ini menunjukkan ini goyah, ya, bukan harus nanti nih ada tisu, ada kapas, lu bersihin nih pakai lidah lo, jangan begitu. Itu namanya ini bab goyah, ya. Ya, sangat menunjukkan, ya, bilisaniha lam takum bihaqqi, dia tidak bakal mampu, ya, itu belum termasuk menegakkan melaksanakan haknya suami, kewajiban alaihi terhadap istri. Falhasatul mar'ah, apabila ada luka yang mengucur seumpamanya dari kepala min ra'sihi ila qadamih sampai ke kakinya, kata Rasul, falahasata, maka dibersihkan. Ya mungkin tidak ada sesuatu yang dapat dibersihkan karena harus cepat, ya, maka dibersihkan karena saatnya oleh seorang istri bilisaniha dengan lidahnya, lam takum, maka istri itu belum dapat dikatakan menegakkan bihaqi, haknya suami, kewajiban alaihi terhadap istri. Bayang bagi lil marati an tattahida bil qiyam, bagi seorang istri maka adalah bersungguh-sungguh di dalam menegakkan bihaqi zaujiha, yang itu dipenuhi dengan hak suaminya. Wala taksira, janganlah diabaikan fil qiyam, artinya mengurangi fil qiyami biha, litafuza bisawabillah, dan untuk mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa tanju min azabih wa sahati, supaya ia selamat daripada azab Allah dan kemurkaan Allah. Nah, bagaimana sekarang, ya, keseimbangannya? Wa yang bagi li zauji, nah, jangan serta-merta dah, ya, nanti mengambil haknya tapi tidak memperhatikan kewajibannya. Bagi wa yang bagi li zauji ayyusamih zaujataha ba'dal musamah, maka suami yang baik ini suami yang bijak. Jangan gampang marah doang, nyuruh tapi nggak tepat pada waktunya, nggak tahu tuh istrinya lagi nyusui atau istrinya lagi capek, diperintahkan pekerjaan yang lain. Jangan sampai dia melakukan maksiat kepada suaminya karena atas perintah kita. Janganlah suami itu menjadikan istrinya itu jadi maksiat kepada suaminya karena sebab suaminya tidak musamahah, ya, enggak bijak, enggak berkenan, maka hendaklah berikan keringanan. Fahaqqu zauji ala zaujah, yaitu li zauji ayyusamiha zaujah, maka hendaklah dia selalu berkenan memaafkan, ya, ba'dal musamahah wala yastaqsi 'alaiha fi talabil qiyam. Jangan dia sampai kebangetan. Kalau bahasa kita ini kebangetan, yastaqsi,
Kalau ini orang gali sampai ke ujung akarnya, nuntut haknya suami terhadap istrinya, fitalabil qiyam bihukuk fayuqi'aha fil haraj, maka itu akan terjadi nantinya dari dosa atau luka. Fa inna nisa nakisas, karena yang namanya ya wanita itu kurang rentang akan kekurangan, baik kekurangan di dalam kesempurnaan akalnya atau kekurangan di dalam agamanya. Wal ghalib alaihina at-tasahul, suami yang bijak ya bagaimana mensikapi itu istrinya, at-tasahul, berikan kemudahan-kemudahan kepadanya, jangan sampai nanti si istrinya itu memberikan abai. Sebab kalau misalnya sangat menyangatkan, memberatkannya, malah nanti istri menyepelekan ya, tidak menghormati, dan bahkan watagaful alun huquqiz zawj, bahkan dia lupa daripada mengerjakan hak-hak yang harus diterima oleh suaminya. Wa man samaha samahu Allah taala wa man tajawaza tajawaza Allah taala. Ya, maka Allah katakan dalam penjelasan ini, siapa yang pengen dibikin enak sama Allah, ya, bikin gampang sama anak dan istrinya. Kalau kita pengen dibikin gampang gampang dimaafkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, berikanlah kemudahan kepada keluarga dan istrinya. Barang siapa yang mempercuris dan melampaui batas, nanti Allah pun akan melampaui batas kepada kita. Wa man tajawaza tajawazallahu taala. Ini yang dikatakan ad-dinun nasihah, hendaklah bijak untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, kapan dan bagaimana kita harus melakukan, bagaimana kita harus menerima hak kita atau kewajiban yang dilakukan oleh Allah. Taufiq, kata Nabi, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah, Allah berikan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan, yaitu melakukan amal-amal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dibesarkan dalam rangka mentakzimkan, menghormati daripada bulan suci. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berikan luasan rezeki kepada kita sehingga kita dapat memberikan sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban. Sekalipun kita doakan juga kepada keluarga saudara orang muslim seluruhnya yang sedang berada di Mekah atau dalam sebelum perjalanan sampai ke tanah suci. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sekembalinya ini membawa haji yang mabrur. Allah jaga sepanjang perjalanan segala kembalinya itu dengan kemudahan-kemudahan dalam keadaan sehat, dalam kemudahan dalam melaksanakan kewajiban dan rukun daripada haji, dan dapat berziarah atau umrah. Semoga apa yang menjadikan niat mereka yang baik-baik dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum dapat nasib, insyaallah sebelum kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita untuk berziarah ke tanah haramain, wa ballighna ziyaratal haramain wa yahdulana bil husna ba'da tulal umri fi taatillah wa la tufabiya wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa rabbana ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanallahi wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.